Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Isam Maulana dan teman saya. Sarul Firmanda Adriansyah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil dari kerja kami, yaitu implementasi algoritma KNN dalam studi kasus data rumah baru. Di sini kami akan sebelumnya kita akan memahami terkait KNN itu sendiri dari konsep dasar apa itu KNN. KNN adalah algoritma supervised learning yang bersifat non-parametric dan instance-based. Berbeda dengan regresi linear yang mengasumsikan hubungan linear, KNN tidak membuat asumsi tentang distribusi data. Algoritma ini juga tidak belajar sebuah model tertentu, melainkan hanya menyimpan seluruh dataset pelatihan dan melakukan prediksi ketika ada data baru yang perlu diklasifikasi atau destimasi nilainya. Prinsip ini dari Birds of a Feather Flock Together. Asumsi fundamental KNN adalah bahwa sebuah data baru akan memiliki nilai atau kategori yang sama dengan data-data lama yang mirip dengannya. Kemiripan diukur menggunakan metrik jarak dengan yang paling umum adalah jarak encoding. Konsep ini sangat intuitif dan sesuai dengan pengalaman manusia dalam mencari kesetaraan. Perbedaan kunci dengan regresi linear. Regresi linear mencari sebuah formula atau garis terbaik yang mempresentasikan seluruh dataset secara global. Sebaliknya, KN ini mencari tetangga terdekat untuk setiap data baru tanpa membuat formula global. KN lebih fleksibel namun memerlukan komputasi lebih banyak saat prediksi, sedangkan regresi linear lebih cepat tetapi kurang adaptif terhadap pola data yang kompleks. Jadi, dalam proses implementasi manual di Microsoft Excel kemarin, kita telah membuat tujuan studi kasus kita, yaitu kami ingin memprediksi harga sebuah rumah baru dengan spesifikasi luas bangunan 250 meter persegi menggunakan algoritma KNN. Pendekatan manual ini membantu memahami mekanisme algoritma secara mendetail sebelum menggunakan implementasi otomatis. Parameter yang ditebakkan yaitu dataset kita menggunakan sampel sebanyak 15 data rumah sebagai data pelatihan. Nilai K dipilih K sama dengan 3, artinya prediksi didasarkan pada tiga tetangga yang memiliki luas bangunan paling mirip. Terus jarak jarak Euclidean satu dimensi hanya berdasarkan luas bangunan. Dan kemarin kita menggunakan alur kerja implementasi langkah demi langkah. Yang pertama yaitu persiapan data. Kami menyiapkan 15 data latih berisi luas bangunan dan harga rumah, serta satu data baru dengan luas bangunan 250 meter di dalam spreadsheet Excel untuk dianalisis. Jadi kita dalam persiapan data kami ingin mencari data baru dengan luas bangunan 250 meter persegi. Yang kedua yaitu perhitungan jarak. Menghitung jarak Euclidean antara luas bangunan data baru 250 meter persegi dengan luas bangunan dari setiap 15 data latih menggunakan rumus jarak. Yang ketiga yaitu pengurutan data. Kita mengurutkan data lebih berdasarkan kolom jarak Euclidean dari yang terkecil hingga terbesar untuk mengidentifikasi tetangga. Dan yang keempat adalah identifikasi tetangga. Kita mengambil tiga baris teratas setelah diurutkan sebagai tetangga terdekat dengan jarak paling minimal. Yang kelima yaitu perhitungan prediksi. Kita menghitung rata-rata dari kolom harga pada tiga tetangga terdekat untuk mendapatkan prediksi harga akhir. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan setelah menghitung jarak Euclidean dan mengurutkan data tiga rumah dengan jarak terkecil dari luas bangunan 250 meter persegi berhasil diidentifikasi sebagai tetangga terdekat. Profil lengkap ketiga tetangga ini menjadi fondasi untuk perhitungan prediksi harga. Dan ini adalah hasil. Observasi dan analisis tetangga terdekat adalah rumah yang memiliki luas bangunan yang sama persis dengan target 250 meter persegi, menunjukkan kecocokan sempurna, diikuti oleh rumah dengan luas 267 meter persegi, sedikit lebih lebar, dan rumah dengan luas 220 meter persegi, sedikit lebih kecil. Variasi dalam luas bangunan ini mencerminkan kondisi pasar real estate yang dinamis, di mana perbedaan kecil dalam ukuran dapat mempengaruhi harga dengan cara yang non-linear.
Untuk menghitung prediksi harga dan kesimpulan, untuk proses prediksi KNN regresi, prediksi harga untuk data baru dihitung dengan mengambil data rata-rata dari 3 tetangga terdekat. Pendekatan ini memanfaatkan kearifan kolektif dari properti nyata yang paling relevan dan dataset. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini, totalnya ada 3,766,67 juta. Untuk kesimpulannya, berdasarkan algoritma KNN dengan parameter K3, sebuah rumah baru dengan luas bangunan 250 meter persegi diprediksi memiliki harga sekitar 3,766,67 juta. Metode KNN memberikan hasil prediksi yang sangat intuitif karena didasarkan langsung pada harga dari properti nyata yang paling mirip ukurannya. Prediksi ini lebih transparan dibandingkan dengan model black box lainnya sehingga mudah dijelaskan kepada stakeholder dan profesional real estate. Untuk perbandingan antara KNN dan regresi linear mengungkapkan filosofi machine learning yang fundamentally berbeda. Memahami perbedaan ini krusial untuk memilih algoritma yang tepat untuk setiap kasus. Untuk cara kerja, perbedaan antara KNN dan regresi linear. Untuk regresi linear, belajar sebuah formula atau garis global yang merepresentasikan seluruh dataset. Dan untuk KNN, itu mencari kemiripan dengan data individual tanpa membuat model global. Dan untuk asumsi, untuk regresi linear mengasumsikan ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Dan untuk KNN tidak ada asumsi khusus tentang pola distribusi data. Untuk outputnya, untuk regresi linear sebuah persamaan matematis yang dapat digunakan untuk prediksi future. Dan untuk KNN sebuah nilai prediksi tunggal berdasarkan tetangga terdekat. Untuk sensitivitas, untuk regresi linear, sensitivitas terhadap pencilan atau outlier yang dapat mengubah garis fit. Untuk KNN, sensitif terhadap skala dan data pilihan nilai parameter G. Untuk implikasi untuk studi kasus harga rumah untuk regresi linear, baik untuk memahami tren umum dan pengaruh setiap variabel terhadap harga. Misalnya, model dapat menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas bangunan akan meningkatkan harga sebesar X juta rupiah. Pendekatan ini memberikan insight bisnis yang valuable untuk strategi penetapan harga. Dan untuk KNN, baik untuk memberikan prediksi dengan kontekstual dan spesifik berdasarkan contoh-contoh nyata yang paling relevan di dalam dataset. KNN tidak perlu asumsi linear, sehingga dapat menangkap pola-pola linear yang kompleks dalam pasar real estate lokal dengan harga dengan lebih akurat. Terima kasih. Saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.